Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang beranggotakan Elva Lestari, Nur Annisa, Muhammad Ridwan Sudaryat, Safira Salsabila, dan Siti Fatimah Nur Jamil. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kami akan berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang seorang ilmuwan yang luar biasa hebat, yaitu seorang ahli astronomi dan matematika. Penasaran kan? Simak terus video penjelasan ini sampai akhir. Nama lengkap Al-Battani adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Al-Battani Al-Hamani. Di Eropa, ia dikenal dengan sebutan Al-Batenius atau Al-Batenus. Ia lahir pada tahun 858 Masehi di daerah Batan, Haran yang terletak di barat daya Irak. Merupakan cucu dari ilmuwan Arab terkemuka, Thabit bin Qurrah. Al-Battani adalah ahli matematika dan astronomi terbesar di dunia pada abad pertengahan. Beliau wafat pada tahun 317 Hijriah atau 929 Masehi. Kepakaran dan popularitas yang diraih Al-Battani sebagai ahli matematika dan astronomi tidak bisa dilepaskan dari latar belakang keluarganya yang memiliki darah ilmuwan. Ayahnya yang bernama Jabir Ibnu Sinan merupakan seorang pakar sains terkenal yang telah mengarahkan putranya untuk menekuni dunia pengetahuan sejak kecil. Al-Battani belajar astronomi dan matematika dari ayahnya, Jabir Ibnu Sinan. Kemudian melanjutkan studinya untuk memperdalam kedua disiplin ilmu tersebut di kota Raqqa di tepi sungai Efrat. Pada akhir abad 9, Al-Battani pindah ke Samara untuk bekerja hingga meninggal dunia tahun 929 Masehi. Sumbangsi Al-Battani dalam matematika. Al-Battani menemukan sejumlah persamaan dari trigonometri sebagai berikut. Selain itu, Al-Battani juga menggunakan gagasan Al-Marwazi tentang tangen dalam mengembangkan persamaan-persamaan untuk menghitung tangen, kotangen, dan menyusun tabel perhitungan tangen. Al-Battani juga menemukan fungsi kebalikan dari garis potong kosekan yang disebut tabel bayangan, atau merujuk pada bayangan gnomon untuk gelar sampai. Salah satu yang menunjukkan matematikawanannya ialah keberhasilan Al-Battani dalam menyusun daftar tabel sinus, kosinus, dan tangen dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat secara cermat. Selanjutnya ada kontribusi Al-Battani pada bidang Latin, yang mana dalam bidang astronomi, kontribusi terpentingnya dalam ilmu astronomi adalah penemuannya tentang letak bintang, nadir, dan penentuan titik-titik bintang di langit. Dia juga mendalami kecondongan gerhana, lamanya tahun tropis, musim, dan kebenaran serta lingkaran tengah matahari. Dia menunjukkan bahwa letak matahari berubah-ubah. Kebenaran observasinya tentang bulan dan gerhana matahari digunakan oleh orang-orang Eropa atau Dunthorne tahun 1749 Masehi untuk menentukan percepatan sekuler dan pergerakan bulan sepanjang satu abad penuh. Dia juga meralat orbit-orbit bulan dan planet-planet yang diperkuat sebuah daftar tentang letak-letak baru mereka. Di samping itu, dia membandingkan letak beberapa bintang termasuk ke dalamnya daftar pergerakan planet-planet yang terkenal yang digunakan para ahli astronomi selama berabad-abad. Adapun karya-karya besar Al-Battani yaitu ada Zid as-Sabi atau buku yang berisikan penemuan-penemuan tentang observasi planet-planet. Dia menjalankannya pada tahun 299 Hijriah. Daftar pergerakan benda-benda angkasa. Dia menemukan sejalan dengan beberapa karya astronomi yang ia kerjakan. Dan tahun 264 sampai 306 Hijriah. Buku ini berpengaruh besar dalam perkembangan ilmu astronomi
dan matematika, serta masa kebangkitan bangsa Arab Islam atau pada saat di luar masa kebangkitan bangsa Eropa. Selanjutnya ada kitab Ma'rifatul Biruj Fima Baina Arba al-Falak, di mana Al-Battani menghubungkan pemecahan matematika terhadap permasalahan ilmu astrologi untuk orientasi observasi. Selanjutnya ada Risalah fi Miqdar al-Ittisalat dan Risalah fi Tahqiq Aqdar al-Ittisalat. Atau pada dua risalah ini yaitu Al-Battani menentukan pembahasan kesesuaian dua planet sebagai garis lintang dan garis bujur. Apakah mereka berada pada satu orbit yang sama atau keseluruhannya berada di luar bidang. Selanjutnya ada kitab Ta'adil al-Kawakib. Al-Battani belajar perbedaan antara pergerakan planet pada orbitnya, seperti sebuah nilai konstan dan gerakan nyatanya yang berbeda dari satu posisi dengan lainnya. Selanjutnya yaitu ada pandangan ilmuwan barat terhadap Al-Battani. Menurut Joseph Hale dengan mengatakan, dalam bidang trigonometri, teori sinus, kosinus, dan tangan merupakan bidang yang dikuasai oleh orang Arab. Menurut Baron Cara de Vaux menuliskan bahwa orang-orang Arab atau ilmuwan Muslim salah satunya telah memberikan landasan bagi penemuan trigonometri spheris atau spherical trigonometry. Menurut Profesor Philip Hitti menyatakan, dia atau Al-Battani melakukan perubahan dalam karya Ptolemus dan meluruskan perhitungan untuk orbit bulan dan planet-planet tertentu. Mungkin cukup sekian video penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.